إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai masih fadhailul ilmi, keutamaan ilmu. Yang terakhir tentang kita tidak boleh iri kecuali terhadap orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Orang yang berharta dan dia menghabiskan hartanya fi sabilillah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu yang sangat besar. Iri hasad yang mestinya tercela, berhubung ini ilmu menjadi terpuji. Dan ada kaidah seperti ini, ada beberapa kaidah seperti ini. Sesuatu yang haram, tapi kali ini boleh. Perkecualian seperti itu ada. Laki-laki memakai pakaian sutra, mestinya kan haram, tapi saat-saat seperti ini boleh. Kapan? Jihad perang. Ketika jihad perang, laki-laki boleh memakai pakaian sutra untuk menunjukkan kepada orang-orang kufar bahwa kaum muslimin itu punya, kaya, berada. Gitu. Perang itu tidak untuk mencari dunia. Kalau untuk mencari dunia, buat apa pakaiannya aja sudah sutra? Gitu. Kemudian berjalan dengan sombong, berjalan dengan membesar-besarkan dirinya, berlagak, ini tidak boleh, haram. Kecuali saat seperti ini, kata Nabi SAW, ketika melihat Abu Dujanah saat mau duel perang. Biasa dalam peperangan itu sebelum tawuran, 1 lawan 1 dulu, atau 2 lawan 2, atau 3 lawan 3. Dalam perang Badar 3 lawan 3. Salah satunya Ali bin Abi Thalib dan Hamzah. Nah, Abu Dujanah ini ketika mau duel menjelang perang berjalan dengan dibikin-bikin, sombong, membesarkan diri. Nabi bersabda seperti tadi, Allah tidak suka cara jalan seperti ini, kecuali hari ini, kecuali sekarang ini, kecuali saat-saat jihad seperti ini. Ya. Inilah hukum, salah satu hukum perkecualian. Bahkan sesuatu yang kurang sopan, apa? Melihat kecantikan seorang wanita, bahkan lebih dari wajah memungkinkan, rambut misalnya, leher misalnya, itu kan haram. Tapi kali ini boleh, halal. Kenapa? Karena mau menikahi dia, agar lebih semangat untuk menikahi dia. Ya. Berdasarkan keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika ada sesuatu yang bisa membuat kalian semangat dalam menikah, maka
lakukan. Ya. Walaupun tanpa sepengetahuan si wanita, istilah kasarnya ya ngintip. Tapi dengan tujuan syar'i yaitu nikah, maka menjadi boleh. Ya, membunuh kan nggak boleh, udah jelas sekali ya. Membunuh kan dosa besar. Tapi untuk saat seperti ini boleh, bahkan harus, yaitu perang, jihad, harus membunuh kan. Ya, kita lanjutkan nomor 8. Ma jaa fil hadits alladhi akhrajahu al-Bukhari an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Apa yang terdapat di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau langsung membawakan hadis, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm." Perumpamaan aku di dalam membawa al-huda dan ilm, petunjuk dan ilmu. Aku diutus oleh Allah untuk membawa petunjuk dan ilmu. Itu perumpamaannya seperti pernah dengar? Kamathali ghaithin, seperti hujan. Seperti hujan. Nabi memberikan ilmu. Para sahabat menerimanya, manusia menerimanya. Nabi memberikan ilmu seperti hujan. Para sahabat, kita semua yang menerima ilmu seperti tanah. Hujan menimpa tanah, kan begitu. Asaba ardon. Apakah tanah yang diterpa hujan berada dalam satu tingkatan, satu derajat, satu macam, satu jenis? Tidak. Ada berapa kata Nabi? Ada 3. Padahal beliau tidak pernah mencari ilmu tentang tanah. Beliau tidak tahu menahu tentang ilmu geologi, ilmu pertanahan, ya. Tapi beliau tahu tanah itu dibagi 3. Dan setelah kita lihat, ya kita saksikan 3 jenis tanah itu. Mari kita lihat 3 jenis tanah yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita semakin yakin bahwa beliau betul-betul utusan Allah. Beliau tidak pernah ngarang dalam sabdanya. Allah yang memberitahu. Tidak mungkin beliau yang tidak sekolah, sehari pun beliau belum pernah sekolah, tidak punya guru seorang pun, bisa tahu hal-hal yang profesor doktor saja tidak tahu. Ya, banyak. Ini salah satu, sebagian kecil sekali, ini salah satu saja. Fakana minha, di antara hanya kembali ke ardun. Di antara tanah itu taifatun thayyibatun, ada tanah yang bagus. Tanah yang paling bagus. Ini jenis terbaik dari tanah. Bagaimana sifatnya? Qabilatil ma'a wa ambatatil kala'a wal ushbal kathir. Menerima air. Air menimpa tanah itu dan diterima. Ya. Kalau batu, keramik kan nggak bisa menerima, basah doang, habis itu lewat. Beton, ya kan. Kalau tanah kan bisa menerima, masuk, ngeresep gitu.
Kalau tanah itu nggak nerima, ya bukan tanah yang baik. Nanti ada nomor 3. Ya. Tanah itu menerima air. Udah gitu doang. Tambah satu lagi, fa ambatatil kala'a wal usbal katsir. Setelah menerima air itu, dia mengeluarkan duren, rambutan, duku, padi, jagung, kurma, anggur, dan seterusnya. Padahal yang diterima oleh si tanah itu cuman air. Enggak ada menerima bibit-bibit duren, duku, rambutan, mangga, enggak. Yang diterima oleh tanah itu adalah air. Ya. Yang turun dari langit cuman air. Enggak ada pupuk. Enggak ada. Cuman air. Tapi luar biasa tanah ini bisa menumbuhkan. Ya. Sebaliknya tanah yang jelek, ya, kasih pupuk, kasih ini, kasih itu, nggak mempan juga, nggak numbuh-numbuh juga. Kalau toh numbuh ya pohon doang, nggak ada buahnya. Ini tanah yang luar biasa, hanya menerima air, tapi ia kemudian meresap. Setelah itu dia fa'ambatatil kala'a wal usbal katsir, menumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan yang sebagaimana kita lihat. Ya. Ini tanah terbaik. Siapa kira-kira? Ya. Nanti insyaallah akan dijelaskan oleh beliau tanah seperti apa, orang seperti apa yang punya model tanah seperti ini. Ya. Menerima air tapi mengeluarkan berbagai macam buah-buahan, sayur-sayuran, dan seterusnya. Ini yang terbaik. Wa kanat minha ajadib. Yang kedua, tanah yang oleh Nabi disebut sebagai ajadib. Tidak usah kita terjemahkan, ya, udah ajadib saja. Bagaimana sifat ajadib? Kalau yang tadi Thaifatun Thayyibah, ini bukan istilah, ya, kelompok tanah yang Thayyibah, baik. Thayyibah kan bukan cuma tanah saja, ya. Kalau ini yang kedua ini istilah ajadib. Mungkin ahli pertanahan geologi bisa cari istilah yang tepat untuk menerjemahkan ajadib ini. Karena kita bukan ahli pertanahan, ya sudah, kita tidak usah terjemahkan, ajadib saja. Jenis tanah kedua ajadib. Bagaimana sifat tanah ajadib ini? Amsakatil ma', dia menerima air, meresap, sama dengan yang pertama tadi. Tapi tidak menumbuhkan duren, duku, rambutan, pepaya, mangga, tidak. Tidak. فَنَفَعَ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا. Dia menerima air, lalu dia menyimpan air itu. Dia tidak menumbuhkan tanam-tanaman, tapi dia menyimpan air. Saat orang-orang kehausan, saat orang-orang butuh air, dia siap. Adakah kebaikan? Tentu ada. Ada, walaupun tidak sebaik yang pertama tadi. Ini sebuah kebaikan. Dan sering kita dapati ketika kita butuh air, ketika kita haus, ketika kita ingin mengairi tanaman, kita gali tanah itu, kita keduk tanah itu, di dalamnya ada air. Dulu pakai timba ember, sekarang pakai sanyu misalnya, disedot, ya kan. Menerima air, keluar air. Kan hujan tidak setiap hari. Mungkin apalagi beberapa negeri setahun cuman beberapa bulan, bahkan beberapa minggu, bahkan beberapa hari. Nah, butuh air dari mana? Dari tanah yang model kedua ini.
ada kebaikan di sini. Ya. Siapa ini? Kaum muslimin yang punya tanah model kedua ini. Ya. Nanti kita bahas. Yang terakhir, yang ketiga, kita berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi seperti tanah model ketiga ini, karena ini yang terburuk, yang paling buruk, nggak ada kebaikan sedikit pun. Wa asaba ta'ifatan ukhra. Yang ketiga, innama hiya qi'an. Tanah yang oleh beliau diistilahkan dengan qi'an. Dah nggak usah kita terjemahkan. Yang tadi apa? Ajadib, yang sekarang yang terburuk nih qi'an. Nanti antum terjemahkan setelah penjelasan dari beliau. Bagaimana sifat tanah qi'an ini? La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an. Tidak bisa menyerap air. Tidak bisa menyerap air. Ya sama dengan keramik, beton, batu keras. Ya. Adakah tanah seperti itu? Ada. Ada. Ya. Ada pasti. Walaupun mungkin jarang di kita. Mungkin di kiri kanan kita nggak ada tanah seperti itu. Mosok tanah nggak nyerap air. Tapi ada. Tanah cadas misalnya, ya kan? Atau apalah istilahnya. Nabi mengistilahkan qi'an. Bagaimana sifatnya? La tumsiku ma'an. Tidak bisa menyerap air. Dengan demikian otomatis wala tumbitu kala'an, tidak bisa menumbuhkan tanam-tanaman. Nyerap air saja nggak bisa, gimana bisa menumbuhkan tanaman? Jadi tanahnya mirip-mirip batu, tapi tanah itu bukan batu. Ya. Fadzalika mithlu man faquha fi dinillah. Ini diterangkan oleh beliau. Demikianlah permisalan orang-orang yang faqih, faham dalam agama Allah ini. Jadi dia faham. Ya. Yang diterima dari langit cuman air, tapi karena kepinteran si tanah ini, kefahaman si tanah ini, karena bagusnya tanah ini, tadi keluar duren, rambutan, mangga, segala macam. Ya. Contoh sederhana. Nabi tidak pernah mengatakan kalau kalian bersin baca alhamdulillah harus kencang, harus keras. Nggak ada. Nabi cuma mengatakan bacalah alhamdulillah kalau bersin. Yang dengar baca yarhamukallah. Nabi nggak bilang baca alhamdulillahnya kencang keras. Nah, orang yang punya tanah model pertama ini dia tahu harus keras, harus kencang. Ya minimal kedengaran oleh yang lain. Kenapa? Ya gimana mau jawab yarhamukallah kalau jawabnya, kalau alhamdulillahnya pelan, sir, nggak kedengeran. Nah, ini contoh sederhana saja. Ini kan berarti dia berakal, ya kan? Dia menggunakan akalnya. Itu mirip tanah yang pertama tadi. Akal harus kita pakai. Untuk apa? Untuk memahami dalil. Yang tidak boleh memakai akal adalah untuk menolak dalil. Ini salah, ayat ini keliru, hadis ini keliru. Itu tidak boleh. Untuk memahami dalil boleh. Ya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menyerahkan dirinya. Ya Rasulullah, inni ahibu nafsi ilaik.
Ya Rasul, aku serahkan diriku kepadamu. Maksudnya ingin dinikah. Dan Aisyah sering melihat wanita seperti ini. Dan Aisyah terus terang, aku paling tidak suka kalau ada wanita seperti itu. Ya wajar, ya, karena akan menjadi saingan nantinya. Istri-istri Nabi adalah manusia, bukan malaikat. Artinya ada cemburu dan seterusnya, ini wajar. Nabi melihat dari atas ke bawah. Nabi melihat dari atas ke bawah. Nabi melihat dari atas ke bawah. Para sahabat yang ada di situ faham, tahu betul bahwa Nabi tidak berkenan, Nabi tidak suka. Lalu ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, jika engkau tidak berminat ya Rasul, nikahkan saja dia denganku. Nabi mengatakan, engkau punya apa? Maksudnya sebagai mahar. Aku enggak tahu ya Rasul. Cari sesuatu. Dia cari, balik lagi, aku enggak punya apa-apa ya Rasul. Walaupun cincin besi aku enggak punya ya Rasul. Kalau begitu engkau hafal surat ini, surat ini, surat ini? Dia menjawab, iya, aku hafal surat ini, surat ini. Lalu Nabi mengatakan, amlaktuka, bukan ankahtuka, tapi amlaktuka bihadihil mar'a bima ma'aka minal Qur'an. Aku kuasakan wanita ini kepada engkau dengan hafalan surat-suratmu itu. Maharnya hafalan surat-suratmu itu. Selesai. Ini apa? Ini hujan, ilmu kan? Ini air hujan dari langit. Dari air hujan yang dibaca nggak sampai 5 menit tadi, paling 3 menit lah ya, mungkin nggak sampai, mungkin 2 menit. Para ulama ini ya, saya hanya menirukan. Para ulama memunculkan duren, rambutan, duku, padi, jagung dan seterusnya. Banyak sekali. Padahal yang diterima cuma air tadi. Apa yang keluar dari ilmu itu? Satu, khutbah nikah tidak wajib. Kita yang bukan ulama, dari mana khutbah nikah? Nggak dari hadis itu. Ya, tapi nggak ada khutbah nikah itu. Ya, kalau wajib tentu Nabi khutbah nikah. Berarti khutbah nikah tidak wajib. Silahkan khutbah nikah, silahkan tidak. Apa buah-buahan yang lain? Melamar itu tidak harus laki-laki. Laki-laki boleh, wanita boleh. Tadi yang lamar siapa? Wanita. Ya Rasulullah, aku serahkan diriku kepada engkau. Ya. 3, mahar wajib, harus ada. Maka orang yang nggak punya apapun tetap harus cari sesuatu sebagai mahar. Kalau masih nggak ada, maka boleh diganti dengan hafalan Al-Quran, hafalan beberapa surat Al-Quran. Ya. Bukan mushaf Al-Quran nih, Al-Quran bukan, tapi hafalannya. Gitu. Kemudian yang keempat, bahwa mahar berupa hafalan Al-Quran itu nggak baik. Itu nggak baik. Boleh memang, tapi nggak baik. Bukan yang terbaik. Gitu. Kalau itu yang terbaik, tentu Nabi akan mengajarkan, nggak usah cari sesuatu. Engkau hafalkan surat ini, engkau hafalkan surat ini. Udah jadikan aja itu mahar. Bukan yang terbaik. Maka mahar berupa surat-surat Al-Quran, hafalan surat-surat Al-Quran, itu karena kepepet saja. Ya. Kemudian Rasulullah nikah berdasarkan keinginan, hasrat. Bahasa kasar kita ya nafsu. Iya kan? Kalau nggak nafsu ngapain diteruskan? Kasihan. Kita kasihan, dia kasihan. Gitu. Maka nggak benar kalau Rasulullah itu nikah sama janda-janda tua niatnya nolong doang.
Memang istri beliau banyak, tapi niatnya nolong. Kalau niatnya nolong, berarti wanita yang ditolong oleh beliau cuma dikit dong, cuma 9. Ya, wanita yang ditolong oleh beliau ya puluhan, ratusan, dengan menyantuninya, dengan mensodakohinya dan seterusnya. Nikah bukan nolong. Nikah hidup bersama dalam satu rumah, dalam satu kamar antara laki-laki dan perempuan. Kalau nggak ada nafsu birahi, ya berbahaya, sangat berbahaya. Harus ada nafsu birahi. Ya, maka jangan keliru, jangan berlebihan, jangan nggak pakai ilmu menilai Nabi SAW. Dan Nabi terus terang dalam hal ini. Ya. Dunia, seluruh isi dunia, Allah jadikan aku nggak tertarik. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, ini itu nggak tertarik beliau. Nggak tertarik. Maka pernah datang kunci perbendaharaan dunia kepada beliau, minta direngkuh, minta diraih. Seandainya beliau mau meraih itu, maka Nabi Sulaiman, Fir'aun kalah jauh dengan beliau, akan menjadi raja terbesar di muka bumi. Manusia terkaya di muka bumi beliau, kalau beliau mau. Ya, beliau nggak mau. Ilaiki anni, pergi engkau dariku, menjauh engkau dariku. Ya. Jika beliau mau, tetap keadaan beliau tetap manusia yang paling mulia di muka bumi. Tetap dosa-dosanya dijamin ampun, baik yang sudah dilakukan atau yang belum dilakukan. Tidak berkurang kebaikan, tapi beliau nggak mau. Seluruh isi dunia ini beliau tidak bernafsu. Maka beliau pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kutan. Ya Allah, jadikanlah rizki Muhammad sekeluarga ini, keluarga Muhammad, keluargaku, sekedar bisa untuk dimakan. Ya. Beliau betul-betul manusia paling zuhud di muka bumi. Kecuali 2, kata beliau. Untuk 2 ini aku nggak bisa nahan. Untuk 2 ini aku bernafsu. Apa yang pertama? Wewangian. Wewangian nggak bisa nahan beliau. Jadi kalau ada wewangian, pingin menciumnya, pingin meraihnya, maka beliau selalu tampil wangi. Yang kedua, wanita. Jujur beliau. Ya, laki-laki yang berhasrat dengan wanita, laki-laki tercela apa terpuji? Ya tentu terpuji. Ya, mau antum jadi laki-laki yang nggak punya nafsu sama wanita? Itu yang tercela. Justru yang tercela itu yang nggak punya nafsu. Yang nafsunya luar biasa itu terpuji. Maka lihat, laki-laki yang nafsunya besar adalah laki-laki yang saleh. Wabil khusus para nabi, para rasul. Ya, lihat orang-orang kafir itu. Lihat orang-orang yang tidak menjaga diri itu. Ya, Allah tidak berikan nafsu. Karena tidak menjaga diri selama ini, bergelimang dengan dosa. Tiap hari melihat perempuan, aurat perempuan, bahkan tiap hari megang-megang kepala perempuan, kepala ibu-ibu, untuk dipotong rambutnya, disanggul, di ini, di itu. Akhirnya jadi kayak ibu-ibu, jadi kayak perempuan, ya kan? Allah hukum, ya, jadi nggak ada nafsu sama perempuan, mau jadi seperti itu. Kita banyak keliru mengatakan, alah gitu saja bernafsu. Orang sana, orang Arab biasanya ya, dikata-katain nafsunya besar gini begitu. Nabi yang paling besar, dan Nabi lampiaskan di jalan yang halal, bukan di jalan yang haram. Ya. Apalagi ini banyak sekali buahnya nih. Ya. Padahal hadisnya cuma seperti itu. Wanita yang tidak punya wali, hadis tadi wanita ini nggak punya wali. Mungkin ayahnya, abangnya
tidak ada, atau mungkin kafir semua. Kafir non muslim kan nggak boleh jadi wali. Wanita yang tidak punya wali, maka yang jadi wali adalah, yang menikahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sebagai pemimpin, bukan Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul. Kalau Rasulullah sebagai nabi, sebagai rasul, nggak boleh dong diganti oleh Abu Bakar, diganti oleh Umar, diganti oleh Utsman, diganti oleh pemimpin muslim hari ini. Boleh. Ya, maka ketika Nabi wafat, jika ada wanita yang tidak punya wali mau menikah, maka yang menikahkan siapa? Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, kalau ada wanita mau nikah, yang menikahkan siapa? Umar. Umar wafat siapa? Utsman. Utsman wafat Ali, Muawiyah, terus sampai hari ini. Kalau di negeri kita, negeri Indonesia yang mayoritas muslim ini, negerinya kaum muslimin, ya pemimpin kita, presiden kita, hanya presiden, dan presiden kita dari dulu sudah mewakilkan kepada satu badan bernama KUA penghulu. Itu yang sah, itu yang berwenang satu-satunya. Di luar itu enggak berhak. Ustadz, kiai, antum, saya, siapapun enggak berhak menikahkan wanita yang tidak punya wali. Yang berhak KUA penghulu, karena dia resmi dari negara. Ya, banyak dari kita nikah tanpa wali, lalu cari ustadz, cari kiai, enggak sah. Harus ke penghulu, harus ke KUA. Kecuali dia punya wali. Kalau punya wali ya nggak perlu ke KUA, ke penghulu, kecuali pengen dapat surat nikah. Kalau nggak pengen dapat surat nikah, nggak ke penghulu, nggak ke KUA, sah. Paham ya? Apalagi ini yang menakjubkan nih, yang kita orang awam mungkin nggak kepikiran ya. Ini sekali lagi bukan dari saya. Wali itu bisa menikahi wanita yang ingin dia nikahi, gitu. Jadi dia mempelai wanita, mempelai laki-laki sekaligus wali. Dari mana? Ini Ibnu Hajar ya. Mungkin Ibnu Hajar bukan orang pertama ya. Karena fawaid itu, ini kan fawaid namanya, buah-buah itu, fawaid itu diketahui oleh si A, enggak diketahui oleh si B. Tidak diketahui oleh si B, diketahui oleh si C. Ya terserah, Allah akan memberikan pemahaman ilmu itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka ada seorang syekh, guru besar, menyampaikan satu hadis, lalu muridnya masih muda, mungkin belasan tahun, mengeluarkan fawaid dari hadis itu. Syekh ini mengatakan, hampir 40 tahun aku hafal hadis ini, tapi dengar fawaid seperti ini baru sekarang. Berarti bisa muncul, tergantung pemahaman masing-masing. Termasuk ini ya, Ibnu Hajar mengatakan bisa saja mempelai laki-laki sekaligus menjadi wali dari hadis itu ya. Di mana letaknya? Seandainya Nabi mau menikahi wanita tadi, kira-kira yang jadi wali siapa? Nabi sendiri. Nabi sendiri. Maksud Abu Bakar, Umar, ya. Kalau wanita ini nggak punya wali ya, Nabi sendiri. Karena Nabi adalah menjadi wali wanita yang tidak punya wali. Jadi kira-kira Nabi akan mengatakan, aku nikahkan engkau dengan aku, gitu. Dan ini pernah terjadi. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, jadi sepupu dia, sudah tidak punya ayah, tidak punya abang, tidak punya paman, pokoknya yang paling dekat cuman Abdurrahman bin Auf. Wanita ini mengatakan, engkaulah yang paling dekat di antara waliku, maka engkau mau nikahkan aku dengan siapapun terserah engkau. Langsung dijawab oleh Abdurrahman bin Auf,
kalau begitu aku nikahkan engkau dengan aku, dan jadilah suami istri. Ya. Karena apa? Karena wali kan belum tentu mahram. Wali belum tentu mahram. Seperti sepupu kan wali. Ya kalau tadi udah jelas kan, Rasulullah nggak ada hubungan darah sama sekali dengan wanita tersebut. Ini ada hubungan darah tapi bukan mahram. Hubungan darah tidak otomatis mahram. Mahram juga belum tentu hubungan darah kan, ada mahram susuan gitu. Ada mahram karena pernikahan, mahram karena hubungan darah ada. Nah, ini kira-kira gambaran bagaimana tanah terbaik. Dia menerima air, hanya air yang dia terima. Setelah dia menerima air, dia tumbuhkan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang berbagai macam. Fa'alima wa'allama, dia tahu, dia ajarkan. Dia tahu, dia ajarkan. Dia berikan buah-buahan itu. Ini yang kedua ya. Fa'alima wa'allama, ini yang kedua. Jadi dia menerima air, dia berikan air. Misalnya hadis tadi dia hafal. Setelah dia hafal hadis itu, dia sampaikan apa adanya. Nggak ada fawaid. Ya kecuali yang normal aja, yang wajar-wajar aja. Ya. Karena fawaid itu bisa tersembunyi. Ya. Syekh Utsaimin mengeluarkan fawaid dari falaisa junaha 'alal ladzina amanu fima ta'imu. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman saat mereka makan minum. Dari ayat ini Syekh Utsaimin mengeluarkan fawaid bahwa orang kafir semakin makan semakin berdosa, walaupun makanannya halal. Semakin minum, apalagi minumnya lezat, semakin berdosa orang kafir itu. Mana dalil tadi? Ya, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman makan minum. Berarti kalau tidak beriman dosa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kita tidak ditakdirkan sebagai orang kafir. Sebab kalau kita orang kafir, makan nasi, makan sayur asem, makan sambal, minum sirup, minum madu, semuanya dosa semua. Semakin nikmat, semakin dosa. Itulah orang kafir. Maka orang kafir yang banyak sekali nikmatnya karena kaya raya, dengan orang kafir yang miskin, siksanya beda nanti, nerakanya beda. Sama-sama neraka, iya, tapi siksanya beda. Semakin nikmat, semakin lezat, semakin foya-foya, semakin hura-hura, walaupun halal semua ya, nggak khomer, nggak babi, nggak anjing misalnya, dianggap dosa, dihitung dosa. Beda dengan kaum muslimin, kaum mukminin, makan enak, minum lezat, hidup senang, asal halal, tidak berdosa. Cuman akan ditanya. Tummalatus alunna yauma idzin anin na'im. Pada hari itu seluruh nikmat akan ditanya. Tapi tidak dosa, ditanya saja. Ketika Nabi keluar malam-malam karena lapar, ketemu dengan Abu Bakar, ketemu dengan Umar, ketemu dengan Abu Hurairah, dan ternyata semuanya dengan alasan sama, lapar. Lalu bertamu ke seorang Ansor, dijamu dengan jamuan yang luar biasa, dipotongkan kambing muda, kurma muda dan seterusnya. Selesai makan, Nabi mengatakan, demi Allah, kita keluar tadi dari rumah kita dalam keadaan lapar, kita sekarang kenyang, nikmat. Demi Allah, ini akan ditanya, bukan akan disiksa. Kalau orang kafir akan disiksa. Nah, tanah model kedua yang juga baik tapi bukan yang terbaik, dia menerima ilmu dari Nabi, dia sampaikan apa adanya.
Baikkah ini? Baik. Walaupun dia nggak tahu fawaidnya. Ya. Sebuah kebaikan, hafal ayat, hafal hadis, sampaikan apa adanya. Hafal ayat, hafal hadis, sampaikan apa adanya. Cuman yang terbaik yang pertama tadi. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepala sama sekali, enggak peduli dengan ilmu. Kalau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, barangkali masih mending ya, masuk sebentar ya. Ini telinga kanan enggak masuk, telinga kiri enggak masuk. Ya seperti tanah cadas tadi. Jadi airnya betul-betul mental lagi, mental lagi. Jadi nggak ada bedanya dengan batu, tidak bisa meresap air sedikit pun. Ya. Jadi ayat Al-Quran, sabda Nabi, ya nggak masuk sama sekali, dan nggak ada perhatian sama sekali. Seolah-olah dia nggak butuh dengan qala Allah wa qala Rasul. Walam yakbal hudallah alladhi ursiltu bihi, dan dia tidak menerima hidayah Allah yang aku bawa, yang dimana aku diutus dengannya. Inilah sezalim-zalim manusia, seburuk-buruk manusia, yang terburuk dalam hal ilmu ya. Maka wajib bagi kita, walaupun mungkin tidak tertarik, paksakan diri kita duduk di majelis ilmu, membaca ilmu dan seterusnya. Nanti insya Allah ada ketertarikan. Ini banyak saudara-saudara kita yang awal mula ngaji itu karena kepaksa, nggak enak atau iseng-iseng. Lama-lama ke sono, berangkat ke sono, disamperin ke sono, didatangi. Ya, diawali oleh iseng-iseng. Nih ada apa nih habis maghrib rame-rame? Daripada pulang sambil nunggu isya dengerin, sambil nyender ya. Anda sambil ngerokok di luar ya kan? Tapi hidayah datang ya, tertarik gitu. Maka berikan apa yang menarik mereka dari Allah dan Rasulnya. Kalau sekedar saudara-saudara jangan berzina, saudara-saudara jangan minum khamar, saudara-saudara jangan berjudi, barangkali dia tidak tertarik ya, udah tahu masalahnya. Orang kalau udah tahu kan nggak tertarik ya. Tapi kalau dikatakan selawat nariyah ini nggak ada contoh dari Nabi loh, mengadakan acara maulid Nabi ini bid'ah loh, batil loh, terancam neraka, kaget dia. Atas siapa? Baru dengar nih. Sampaikan apa adanya. Tentu Allah yang menggerakkan hati dia ya. Maka ada pertanyaan, orang sholat, dari sholatnya itu dia tidak ikhlas, betul-betul riya, pamer, ingin dipuji bukan karena Allah. Adakah kebaikan? Tidak ada, nol nilainya. Begitu juga puasa, baca Al-Quran, haji, umrah, kok tidak ikhlas karena Allah? Karena riya, karena pujian, nol. Nah sekarang ada orang datang ke majelis ilmu, mendengarkan ilmu, dia nggak ikhlas, dia riya, dia kepaksa datang ke situ, nggak enak sama mertua misalnya, atau calon mertua karena ngajakin, kan lagi butuh sama anaknya, mosok nolak ya. Apakah nol? Tidak nol, tidak nol ya. Ada dialog cukup panjang, pertanyaan Allah kepada malaikat ini menjawab pertanyaan ini, tidak nol gitu, dengan kalimat humul julasa la yashqa jalisuhum. Orang-orang yang ada di situ itu memberikan manfaat kepada yang lain di samping-sampingnya. Ini bahasa Nabi SAW. Artinya insya Allah kan di dalam majelis ilmu itu kan ada ilmu. Beda dengan sholat, beda dengan melempar jumroh, beda dengan baca Al-Quran, beda dengan sodako. Kan nggak ada ceramah di situ, nggak ada nasihat.
Yang ada nasihat di majelis ilmu, betul dia karena nggak enak sama calon mertua, tapi kepaksa dia dengerin. Nah, kebetulan ada kalimat yang menghunjam ke dia, kebetulan ada kalimat yang menggetar, menyadarkan dia, ini bukan sekali dua kali. Ya, maka kalau antum mau paksa saudara antum, teman-teman antum untuk ngaji, jangan untuk sholat, puasa, baca Al-Quran, percuma, nol kan? Nah, kalau untuk ngaji, insya Allah antum punya bawahan sekian puluh, sekian ratus, dipaksa untuk ngaji, belajar ilmu, dengerin ceramah. Jangan dipaksa sholat duha, jangan dipaksa puasa Senin Kamis. Di samping nggak boleh, ya nol. Tapi kalau dipaksa ngaji, tidak. Berdasarkan dialog Nabi, dialog Allah dengan malaikat. Ketika para malaikat menghadap Allah setelah selesai menaungi majelis ilmu, ya, Allah Maha Tahu, tapi Allah bertanya kepada malaikat, dari mana kalian? Dari majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu mereka nyari apa? Para malaikat menjawab tanpa mikir, cari surga, gitu. Maka keliru besar ya, kalau orang datang ke majelis ilmu yang dicari bukan surga, tapi dagangan, tapi uang, tapi jabatan, tapi pangkat. Ya, orang yang betul-betul ikhlas datang ke majelis ilmu, yang dicari adalah surga. Apakah mereka pernah melihat surga? Belum pernah ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Tentu mereka akan lebih meminta lagi. Yang paling mereka takuti apa? Dijawab neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Belum ya Allah. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat neraka? Tentu mereka akan lebih takut lagi. Terus panjangkan dialog itu. Terakhir malaikat yang bertanya, ya Allah, di situ ada si fulan, disebut namanya. Dia bukan termasuk mereka, bukan termasuk orang yang mencari ilmu. Ya mungkin seperti tadi, kepaksa gitu. Jawaban Allah, humul julasa la yasqa jalisuhum. Orang-orang yang ada di situ itu tidak akan memudaratkan temannya, justru akan memberikan manfaat. Maksudnya tadi, dengan duduk di majelis ilmu karena terpaksa, lama-lama insya Allah akan muncul kesadaran. Wallahu a'lam. Iya, itu saja. Ada pertanyaan? Silakan.